Itu aja sih kalau untuk ibu hamil ya. Silahkan kalau ada yang ingin mau berinteraktif juga boleh dengan menghidupkan mic-nya gitu sambil diskusi. Oh, semester ketiga. Silahkan. Nah, tadi semester ketiga katanya, trimester ketiga. Semester ketiga apalagi ya? Semester ketiga. Ya sama, sekitar 500 kalori ditambahin sekitar 1/4 dari porsi yang biasa. Harus lebih banyak makannya. Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Masih kita buka ruang diskusi kita. Kalau jus kotakan itu bagus nggak, Din? Kan ada yang aduh, hati-hati jangan kan ya? Gulanya ya? Jangan gulanya tinggi, sayang banget gitu. Gulanya tinggi. Jadi kalau mau jus seharusnya, tapi ini kita bicara pada yang berat badannya overweight. Kalau yang normal-normal aja ya monggo lah gitu. Mau ditambah susu kental manis boleh, mau ditambah gula boleh. Terus hati-hati kopi. Kopi juga jangan terlalu banyak, karena kopi itu menghambat penyerapan vitamin dan mineral. Kalaupun mau minum kopi, jangan berbarengan sama makan. Makan tadi saya bilang kan harus ada sayur dan buah. Ketika kita makan sayur dan buah, terus kita minumnya sama teh atau kopi, pokoknya apapun itu yang mengandung kafein, itu vitamin dan mineralnya nggak diserap. Jadi kita percuma makan sayur dan buah, kan? Nggak mau rugi kan? Kita gini, di saat pandemi begini bagaimana caranya makanan dan minuman yang kita makan itu jadi sesuatu untuk tubuh kan? Apalagi kita mau jaga daya tahan tubuh. Percuma minum suplemen, percuma makan sayur dan buah segambreng ketika dibarengin dengan kafein, karena dia akan menghambat penyerapan. Jadi kalau mau dikasih jeda 2 jaman. Jadi misalnya pagi mau minum jus buah gitu ya, minum aja, jangan nanti dibarengin sama kopi, atau lagi makan buah pagi itu sambil minum kopi itu jadi percuma, sayang banget gitu. Sayang banget nggak jadi, vitamin mineralnya tuh nggak diserap oleh tubuh. Jadi diakalin, ini supaya maksimal nih, saya infokan supaya apa yang kita hap itu maksimal untuk tubuh. Nah, jadi sebaiknya dijarakin, harus mulai dipikirkan kapan mau minum kopi, nanti makan sayur dan buahnya kapan gitu, supaya itu maksimal untuk digunakan tubuh, jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kan, niatnya kan begitu. Alhamdulillah. Maka besok ketupat kandangan buka, nasi kuning, daging dadu ini udah ada yang ngelis. Sudah berjanji. Udah ada yang ngelis. Udah ada yang Ber, sabar, berjanji loh, Ber. Nasi kuning cempaka. Nasi kuning buka besok. Lontong orari, ayo tuh Didi nasi kuning. Bisa makan deh. Mengetupat lo, ketupat kandangan. Kirimin dong ke sini, kirimin kamu. Andai bisa ya, dibekuin nih. Kandangan instan nanti. Oke, insya Allah semakin menarik, kita sudah semakin sore. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau dari yang lain ingin menambahkan, misalkan ada dokter-dokter yang lain, ada dokter Haudia, ada Dina juga, Dina Aprilia, psikolog. Silahkan kalau ada berbagi tips, di unmute aja mic-nya, kita ngobrol bareng lah. Kalau mau say hello juga dengan yang lain, siapa tahu kita lama tidak bertemu, ya ini kesempatan kita lah untuk saling bersilaturahim. Silakan. Oke, Dina April, mic on. Ya, sip, masuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru bergabung. Terima kasih, Dokter Dina. Informasinya tadi banyak banget manfaat bagi teman-teman. Ada sih Pak Hendra, kalau saya mah ngikut Bu Dokter ya, masalah gizi-gizi mah beliau yang ini nih psikis nih sudah semakin mengkhawatirkan di Banjarmasin nih. Kalau psikis apa ya, yang penting kuncinya tadi patuh pertama terhadap aturan-aturan yang sudah ada, SOP tentang social distancing, physical distancing. Terus bahagia anak-anak gimana nih ya? Anak-anak mama juga stres nih anaknya di rumah. Ya, Joko anak bunuh diri Joko. Kalau anak-anak biasanya sih fase-fase yang sudah berapa, kita hampir 3 bulan ya sudah ya, hampir 3 bulan sudah kita masing-masing social distancing, physical distancing, harusnya sudah fase-fase penyesuaian kalau yang sekarang ya. Fase-fase penyesuaian, fase-fase sudah berkembang, fase-fase sudah tidak lagi stres.
Mungkin ya tadi fase saat ini adalah fase di mana kita juga teruji kaitannya dengan ini ya, dengan kekhawatiran masalah pekerjaan dan lain-lain. Saat ini mungkin Pak Hendra nih yang pas memberi bahasan tentang bahwa yakin bahwa rezeki itu sudah diatur Allah ya. Karena bingung kalau kita mau, kan masing-masing kan orang punya tingkat kesulitannya berbeda-beda gitu. Yang penting bisa berproses. Yang pertama sih menerima dulu kondisi saat ini seperti apa. Ada stres katanya mau di swab. Wajar sih kata dokter Dina tadi juga ya, kata Dina Au, semua fase ini kan fase baru semua bagi kita. Jadi kondisi-kondisi seperti ini kondisi baru bagi kita, masa penyesuaian itu pasti ada, bahkan ini pernah terjadi ratusan tahun yang lalu kan, atau mungkin masa waktu dulu Din, flu burung ya Din, tapi tidak sampai pandemi seperti saat ini kan gitu. Jadi fase-fase itu adalah fase-fase yang wajar stres, yang perlu diantisipasi tingkat stresnya aja yang tidak terlalu sampai meningkat. Banyak sih sekarang mungkin kalau dicek mungkin Dina kan di rumah sakit jiwa juga mungkin sudah mulai banyak juga pasien-pasien ya yang tingkat stresnya tinggi, psikolog juga sekarang sudah bukan memanfaatkan momen seperti ini, tapi memang kondisi saat ini adalah kondisi-kondisi yang ketika kita tidak stabil, ketika kita tidak bisa menerima apa yang terjadi saat ini, maka yang terjadi berikutnya adalah psikis lagi gitu. Psikis sama fisik kan dia harus tetap saling berjaga. Itu aja sih mungkin yang harus dijaga. Tapi kalau teman-teman di Semusa masuk hiburan di grup di grup WA udah hilang stres ya. Sangat menghibur ya. Apalagi pembahasan 3 hari 3 malam yang kadang tuntung-tuntung itu yang masalah. Udah cukup bisa membuat bahagia kalau aku secara pribadi. Itu sih kayaknya. Kalau obat-obatan perlu, Din? Obat-obatan antidepresan misalkan biar ini nggak perlu ya? Kalau psikolog sih kita tidak mengeluarkan obat, kadang mengeluarkan obat. Kalau psikolog biasanya kalau memang dokter yang perlu jiwa, ya? Tanganan itu biasanya kita rujuk juga harus ke dokter kalau memang perlu untuk obat gitu. Jadi teman-teman medis mungkin yang lebih kompeten untuk hal itu. Oke. Itu, obat itu setauku karena kemarin sempat diskusi juga di live IG di klinik ya dengan dokter spesialis kesehatan kedokteran jiwa. Itu kalau sampai yang mengganggu, maksudnya sampai yang kita jadi kok kayaknya sampai sesek ya, kayak kita merasa jadi ada gejala COVID gitu. Nah itu kan yang sampai membahayakan. Jadi itu sih katanya yang kalau mungkin memerlukan beberapa obat-obatan penenang lah bahasanya, yang anti cemas gitu. Betul. Tapi nggak semua kasus. Tidak semua kasus betul. Oke, yang lain silahkan kalau ada yang ingin menambahkan atau kemudian terima kasih dulu Din. Dual Dina nih. Satu dokter, satu psikolog, sangat membantu sekali insya Allah. Dokter-dokter yang lain juga ada Dokter Haudia, ada Dokter Mei Pita tadi. Siapa tahu ada pengalaman-pengalaman yang ingin dibagi gitu kepada kita semua supaya tetap sehat ya di kondisi pandemi seperti ini. Ya kita sih berdoa ya supaya tidak ada yang sakit gitu ya, tidak ada yang mendapat musibah apa-apa. Mudah-mudahan sampai musibahnya selesai kita bisa sehat semua insya Allah. Banyak senyum aja, banyak gembira kata psikolog tadi kan. Oke, silahkan yang lain kawan-kawan. 1725. Hen. Yes, ya. Beben. Ya Beben, silakan Ben. Kan Dina spesialis gigi ada 2 Dina ya. Kalau Dina psikolog kan mungkin belum saatnya, tapi kalau kita jakanya ada Joko, mungkin nih Kak Wani kita tanyakan masalah psikologisnya ya Allah. Cuma karena dengan Dina gigi ini, Dina Sabir, Kak Adin diolahkan kayak resep misalkan cemilan sehat atau apa gitu loh. Jadi kan kita bisa ada panduan, misalkan mau olah sebelum makan siang nih, ini seperti ini yang diolah. Kalau misalkan hanya kayak kita mengurangi makanan berlemak apa lain-lain ini kan agak susah kita dan menemukan ada panduan resep itu kan enak. Misalkan olah kayak nasi kepal tapi isinya bentar kayak lagi. Jadi pasien lu Ben, jadi pasien. Jadi pasien lo.
Karena kebutuhan kalau setiap orang berbeda, Ben. Kayak hostnya karena udah kebetulan konsultasi mirip nih, soal. karena tinggi-tinggi nih semuanya kiloannya. Kelas berat, Aduh, yang kelas ada berat. juga tinggi. Atau Dina molahkan videonya kah, misalkan molah ini apa. Jadi kan kita awam umpati paling kadang kan menjulung ke bini, nah olahkan ya kan. Itu aja sih Din, siapa tahu sangat membantu Bang itu Dina. Jadi gini, Ya, aku langsung ya. Silakan langsung aja langsung. Mbak Hendra mungkin udah. Jadi diet itu bersifat individu banget. Jadi memang kalau mau dibikin biasanya memang kalau yang berkonsultasi akan selalu dapat tuh, dan gini, pertama dapatnya itu berupa PDF saya kirim via WA. Biar tidak ada alasan bahwa lembarnya ketinggalan, lupa hitungannya, kadang hilang hitungannya gitu ya, itu kan alasan banget. Jadi akan saya kirim via WA selalu, jadi supaya selalu dibawa. HP kan selalu dibawa tuh, nggak mungkin nggak dibawa. Jadi bohong banget kalau itu nggak ada di dalam HP gitu, karena saya ngirimnya lewat WA. Gimana aturannya? Saya bilang tadi, sesuai mengikuti maunya orang itu. Misalnya kilogram berat badannya sekarang berapa, karena beda-beda pasti gitu ya, yang 3 digit, yang 2 digit, itu kan pasti akan beda hitungannya, nggak bisa sama rata, tapi pengaturannya intinya sama. Maksudnya gimana? Dia akan diatur makannya, diatur jadwal makannya mengikuti kebiasaan. Kadang-kadang ada tuh yang saya pagi tuh cuman kayak snack atau apa, saya ikutin gitu. Atau saya nggak mau ada cemilan, cuma 3 kali makan saya ikutin. Jadi jadwalnya akan mengikuti individunya. Yang kedua adalah jumlah. Kadang itu juga bisa jadi alasan orang. Saya biasanya jumlah hanya pakai telapak tangan atau pakai sendok makan, karena kita makan kan pakai sendok makan tuh. Jadi berapa sendok makan nasi per orang, itu ada hitungannya. Nanti ada hitungannya, ada yang 10 sendok makan. Nanti kalau nasi kuning jadi berapa sendok makan tuh sedetail itulah nanti hitungannya sebenarnya. Kalau mau konsultasi, setor deh berat badan dan tinggi badan. Ayolah gitu kan. Jadi pasien, Ben. Jadi pasien. Jadi itu sampai sendok makan. Terus gimana lauknya? Lauknya itu biasanya setelapak tangan. Aduh, mana ini? Nah, misalnya ayam cukup 1 telapak tangan ini, atau hanya 4 jari dempet, terus dagingnya hanya 3 jari dempet, segitu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa ngukur, nggak ada alasan harus bawa timbangan kemana-mana kan, kalau pakai gram-graman nggak bisa ngukur. Biasanya kan bilang bahwa ayam sekitar 4 jari dempet misalnya, telur sekitar ukuran sedang, pentol bakso hanya sekitar 1 ruas jempol jari, jangan yang sebesar kepalan tangan, itu beda lagi udah hitungannya ya. Jadi sampai segitu jadwal, jumlah, jenis itu nanti akan diatur sedetail itu. Termasuk aktivitas fisik, karena itu harus ada. Saya akan ikutin. Kerja terus di kantor dari pagi sampai ini, ya udah saya cari cara gimana, mau di weekend, mau di apa, nanti akan diatur, dibantu di situ gitu. Tapi harus ngikutin, kalau enggak ya nggak akan. Harus ada laporannya setiap 2 minggu, biasanya paling lambat 1 bulan saya minta laporannya, efeknya bagaimana gitu. Biasanya gitu. Jadi bisa aja sekarang tuh udah banyak catering diet yang sampai mengeluarkan kilokalori. Banyak tuh di Instagram, kayaknya di Banjarmasin. Kalau Jakarta sih udah banyak ya, dia di Jawa udah banyak. Di Banjar sudah mulai ada kok gitu. Sudah ada. Yang catering diet, yang DM, yang apa gitu. Saya perhatikan sih itu udah ada keluar. Yang penting itu keluarnya di menunya itu sampai ke kalori. Jadi berapa kalorinya 1 kali makan. Itu yang dilihat. Apakah cocok, misalnya Beben 1 kali makan jatah kalorinya tuh 350 kalori. Kalau dilihat di catering itu misalnya dia 450, ya nggak bisa kelebihan gitu. Jadi ya harus ada yang dikurangin gitu. Jadi disesuaikan. Misalnya kayak Beben harus 350 atau sampai 400. Bisa jadi Sabir suami saya itu bisa lebih banyak, karena kan beda tinggi gitu kan. Beda ininya, penurunan berat badannya beda. Jadi bisa jadi 450. Jadi ya beda-beda masing-masing orang. Agak susah kalau saya menentukan. Tapi yang jelas tetap nasi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya yang sehat, itu nanti biasanya ditambahin dari omega 3, misalnya dari apa gitu. Itu tergantung masing-masing individu sih. Nah gitu Ben, insya Allah jelas ya Ben ya, jadi pasien Ben. Ya jelas. Makasih Bu Dina.
ininya informasinya. Itu ada Pak Peri apa tuh? Pak Peri mau gabung katanya nih, kita usahakanlah mudah-mudahan masih bisa bergabung beliau. Din, anu sebutin lagi Hen. Ya, silakan Ben. Apakah lingkungan mempengaruhi diet ini? Banget dong. Sangat Ben. Makanya itu grupnya Begundal mohon dibubarkan. Aduh, benar bahaya nah. Bahaya ketahuan. Sabir membocorkan benar. Nah, itu lingkungan yang anu tuh yang karena mengirim kata rekomendasi GoFood nih bahaya. Malam-malam ada yang ngirim apa tuh gumbili goreng ya. Terima kasih banyak loh. Beben pelakunya Beben. Kelakuan. Oke, silahkan yang lain. Ini udah 17.31 apa lanjut masih? Silahkan, masih rame nih diskusinya tadi tentang kesehatan. Sudah masuk bergabung, ada Nunuk juga sudah gabung, ada Tengku Safri juga ini artis YouTube kita yang kemarin sudah mengeluarkan 5 album. Influenza. Tengku Safri, ada Nunuk. Nunuk berhasil juga sudah menurunkan berat jenisnya. Silahkan yang lain juga mau sapa-sapa. Mbak Gesi silahkan, parfumnya ada ditunjukkan dulu biar ini gimana nih kita kuisnya. Nah itu ada parfum. Itu mungkin bisa share itu yang pernah berhasil diet kayak Didi gitu kan. Dia kemarin tuh ngapain aja gitu kan, bisa share juga. Mungkin otomatis apa yang dilakukan bisa memotivasi ya. Iya kan, buktinya sekarang dia sampai sekarang nggak naik-naik lagi loh. Maksudnya nggak kayak dulu kan, dia Yoyo itu bisa bikin kita bisa balik lagi gitu. Siapa tahu mungkin Didi kan pernah ke dokter juga atau gimana gitu kan, mungkin bisa share gitu. Betul deh, betul. Ini kan kita dulu waktu pakai putih abu-abu masih segede gaban gitu, sekarang kan sudah tetap kayak gaban lah. Enggak, maksudnya jauh menurun gitu kan. Nah ini apa tipsnya bisa menjaga? Ini kan kita nggak tahu, tiba-tiba lihat fotonya tiba-tiba kurus, kita kaget kan, oh ini Didi atau bukan gitu kan. Nah sekarang coba sekarang secara live dijelasin gitu gimana sih ilmunya. Kalau aku pribadi kalau aku boleh sharing, kalau aku pribadi bener kata Dina tadi, itu pertama niat. Nah niat itu paling gak gampang dapetinnya tuh loh, yang bener-bener kayak termotivasi pengen kurus, itu gak gampang banget. Karena waktu awal kuliah juga, waktu aku di Malaysia dulu, itu masih gemuk 2 tahun pertama. Terus lama-lama ngerasa kayak capek sendiri, kayaknya aku harus berbuat sesuatu lah untuk fisik kesehatan lah gitu. Terus aku join gym di sana. Agak berlebihan sih. Bayangkan 5-7 kali tiap hari aku ke gym, kardio gitu kan. Terus makan malam juga aku ganti sama sayur doang, tetap 3 kali makan, cuman makan malam ganti sayur. Itu agak over, 3 bulan turun 25 kilo 3 bulan. Turun 25 kilo, cuman kayaknya juga nggak sehat. Kayaknya muka itu jadi kayak kering, kayak kisut, kayak terlalu banyak, terlalu over. Jadi aku kurangin olahraganya, sekarang 3-5 kali seminggu, makannya normal. Dan sampai sekarang sih syukurnya ya aku walaupun kita umur hampir 40, udah 36 sekarang, ya alhamdulillah aku nggak terlalu yoyo lagi gitu loh. Bisa stabil tetap maintain. Iya, yang penting memang olahraga fisik tuh tetap harus ada. Gimana pun mau diet apapun, menurut aku pribadi kalau nggak ada diimbangin kegiatan fisik olahraga agak susah gitu. Kalau jenis olahraganya apa, Dik? Jenis olahraganya apa yang dipakai? Aku kardio, ikut kelas kardio kan banyak ya, bisa body combat, bisa zumba, bisa dance. Cuma enak ada coachnya ya. Ada coachnya langsung gitu. Iya, memang enaknya ada coach. Terus aku sempat ngambil personal trainer juga kan untuk latihan, maksudnya untuk masa otot, ngambil itu juga, atau latihan beban ringan juga nggak apa-apa gitu. Yang penting ya untuk ini aja sih, untuk ya jaga postur lah pada intinya. Angkat-angkat gitu ya. Ya angkat-angkat. Itu aja sih yang simple aja. Kalau sekarang cuma bisa treadmill doang di rumah kayak gitu.
sih. Iya. Yang Oke, penting harus ada kegiatan fisik, betul. yang penting tetap disiplin ya, itu ya ininya ya, kata Iya sih, kuncinya. nah disiplinnya tuh niat, disiplin, motivasi tuh nggak gampang sih di awal ya untuk dapetin itu, susah banget. Selalu kita akan menunda-nunda, oh besok masih bisa, nanti bisa tahun depan dan segala. Itu sih, itu dulu kalau udah ditemuin gampang, kalau udah itu ditemuin niat dan disiplin dan segala, pasti langsung kita akan konsisten, habis itu tetap konsisten gitu. Ikan ikutin ya. Oke, makasih Didi. Kalau dari Dharma, dari Liang ada tipsnya Liang? Siapa tahu ada dari sensei mana gitu. Olahraga yang biar tetap jaga kebugaran, pakai tai chi atau apalah. Ada pengobatan alternatif. Karena ada tips kemarin dari Liang itu yang luar biasa. Setelah makan jangan tidur dulu katanya, langsung beraktivitas. Nah itu tuh penting. Bener banget. Makanya saya ngikutin nasihatnya Liang, akhirnya kayak Liang ya. Padahal kalau habis makan mager biasanya. Iya. Oke. Yang lain di grup. Tambah berat badan. Diet buat nambah berat badan, Milda ya? Milda. Itu tadi berat badan, sebenarnya kalau untuk berat badan itu hitungannya itu bisa sampai 8 sampai 10 kali makan. Pertama. Terus yang kedua, dia harus makan yang jangan cepet bikin dia kenyang. Nah, itu beda kalau untuk yang gemuk. Kalau yang untuk gemuk, dia harus makan yang bikin dia kenyang lama. Nah, kalau orang yang mau gemuk, itu dia harus makan yang jangan cepet bikin dia kenyang. Salah satunya gula yang mudah serap, ya memang gula simplex sih. Jadi kalau kayak jus, kita biasanya anjurkan malah jus yang kotakan gitu. Supaya itu ada cepat gula gemuk, kan. Ya? Nah, tapi ya memang sesuai dengan kondisi ini sih, sesuai dengan kondisi tubuh. Kalau dia ada sakit gula atau gulanya cenderung naik ya enggak, tapi biasanya kalau kurus gitu sih jarang ya. Jadi kita biasanya yang cepat serap, jadi jangan yang seratnya terlalu tinggi. Kalau seratnya terlalu tinggi kan dia bikin kenyang lama, jadi jangan, karena kita mau bikin dia 8 sampai 10 kali makan. Terus daging biasanya kita selalu ada tuh di salah satu menu setiap harinya, walaupun sedikit ada hitungannya juga, tetap itu biasanya juga kita masukkan karena daging tuh kan kalorinya lumayan besar. Itu juga. Terus jajanan pasar sih biasanya, kalau mudahnya kita kalau di Banjarmasin tuh jajanan pasar itu biasanya kan tepung beras, terus dia kalau tepung itu kan dia lebih mudah serap, jadi 2 buah jajanan pasar misalnya di snack pagi, jadi snack dia itu agak banyak gitu, dia makan 3 kali sehari tapi snack dia itu dibanyakin ditambah dengan jus yang agak tinggi gula, maksudnya jus yang kotakan gitu, supaya menambah kalorinya tiap hari, karena kan dia ngejar kalori untuk jadi badan kan. Nah itu ditambah dengan aktivitas fisik beban. Kalau perempuan sih agak susah untuk bentuk otot, tapi ya tetap harus ada aktivitas fisik. Kalau laki-laki sih mungkin lebih mudah yang dibentuk ototnya gitu. Cuman itu harus diawasin, jangan sampai ya komposisi lemaknya yang jadi lebih banyak gitu. Kita maunya kan tetap di otot. Putih telur biasanya kita anjurkan juga untuk pembentukan otot kan lebih bagus. Iya, ada beberapa kasus juga kan badannya kurus dan cuma kolesterolnya tinggi gitu kan, tuh ada juga yang begitu. Itu apa? Betul. Salah pola atau? Ada pasien ada pasien baru datang berapa minggu yang lalu itu masih muda, di bawah kita malah 32, 33 dengan trigliserid dan LDL-nya, kolesterol totalnya tinggi banget. Sudah pernah dapat obat sekitar 2 bulan dari dokter penyakit dalam, kemudian dikonsulkan ke saya dengan harapan dari diet saja, karena kan masih muda. Masih muda ya harusnya jangan minum obat gitu. Jadi diaturkan, memang saya tinggikan sekali seratnya, kita bantu aturkan pelan-pelan sampai akhirnya sekarang sudah tanpa obat, trigliserid sama kolesterolnya sudah turun gitu, tanpa obat. Tapi memang support suplemen seperti omega 3, karena gini, omega 3 itu agak susah orang Indonesia untuk memenuhinya. Karena dia permasalahannya adalah di kolesterol dan lemak itu. Jadi di kita biasanya meningkatkan di lemak baiknya. Karena itu yang harus kita tinggikan. Jadi mau nggak mau suplemennya itu harus terus jalan. Terus yang kedua adalah simbiotik, jangan lupa. Simbiotik itu sebenarnya probiotik dan prebiotik.
Itu sebenarnya bisa didapatkan di serat. Kayak kita kan yogurt, mesti yogurt yang minuman, itu tinggi gula. Lactobacillusnya tuh seberapa ada gitu kan. Yang benar itu kan sebenarnya Greek yogurt. Greek yogurt yang asem banget itu. Atau yogurt yang dalam bentuk cup. Campurinlah buah gitu. Jangan yogurt yang minuman. Kalau minuman botol itu tinggi gula tok. Itu udah nggak benar. Jadi kita tinggikan di situ karena gini, kolesterol dan trigliserid itu biasanya juga ada permasalahan di mikroba usus. Jadi kita harus benerin dulu di saluran cernanya supaya si mikroba baiknya, mikroba usus yang baik itu bisa nangkepin tuh, dibantu dengan serat. Jadi memang harus tinggi serat kalau yang dengan masalah kolesterol, apalagi masih muda. Dan aktivitas fisik itu mau nggak mau, karena saluran cerna juga diperbaiki dengan dengan aktivitas fisik. Oke, makasih. Ini kita tadi voucher. Oh iya, ada voucher ya. Terus ada kakak angkatan kita juga, kakak kelas kita, Kak Mudo ini. Kak Mudo Harjuno juga bergabung. Apa kabar Kak Mudo? Oke, belum merespon. Oke, kita ada 2 voucher, sebenarnya ada 2 voucher. Tadi ada sebentar.